Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Seperti janji gue sebelumnya, gue akan bahas apapun tentang olahraga tempur di promotor manapun dan membahas fighter manapun, dimana tentu yang menarik untuk dibahas. Dan gue ada 7 topik yang bakal kita obrolin di pagi hari ini. Oke, yang pertama, ngomong-ngomong soal Leon Edwards, walaupun dia itu adalah striker murni, tapi dia juga mainin berat badan, seperti apa yang dilakukan para grappler dari Dagestan, yaitu memanfaatkan berat badan maksimal, supaya lebih membantu dalam mengontrol lawan. Nah, Leon Edwards ini, ketika di sesi weigh-in, atau sesi penimbangan berat badan, Leon Edwards berhasil memenuhi syarat wajib, yaitu datang dengan berat 170 pound pas, atau 77 kg. Tapi rupanya 7 jam setelah itu tubuh Leon Edwards membesar. Ahli gizi Leon Edwards mengatakan bahwa Leon Edwards sebelumnya datang dengan berat 170 pound atau 77 kg saat sesi weigh-in, dan Leon Edwards naik 15 pound atau naik hampir 7 kg dalam 7 jam saja. Sekali lagi, naik hampir 7 kg dalam 7 jam saja, menjadi 185 pound atau 84 kg setelah penimbangan berat badan. Ahli gizi Leon Edwards mengabarkan bahwa Leon Edwards mengonsumsi 3.500 kalori hanya dalam 7 jam. Sekali lagi, mengonsumsi 3.500 kalori hanya dalam 7 jam. Nah, setahu gue 3.500 kalori itu setara dengan 7 bungkus nasi padang. Obrolan yang kedua, ada beberapa kutipan menarik selama konversi pers ketika Colby Covington berhadapan dengan Leon Edwards. Dan Colby Covington menjelaskan apa gameplannya, di mana Colby berkata, "Aku akan memunculkan sifat anjing dalam diriku. Aku akan memunculkan sifat mudah menyerah dalam diri Leon Edwards. Aku baru saja melihatnya dalam beberapa pertarungan sebelumnya. Dia datang ke tempat di mana dia ingin berhenti, tapi tidak ada fighter yang mampu benar-benar keluar dari pintu itu dan membuatnya berhenti. Saya akan memberikan tekanan, saya akan menghancurkannya, dan saya akan membawa sabuk itu kembali ke tanah Amerika." Yap, ciri khas Colby Covington adalah terus memberikan tekanan dengan terus menyerang dari segi striking maupun grappling. Colby akan menekan dengan pukulan dan dikombinasi dengan percobaan takedown. Nah, berbeda dengan Kamaru Usman, di mana kalau Kamaru Usman gagal melakukan takedown, maka Usman tidak lagi melakukan percobaan takedown. Sedangkan Colby Covington, kalau misalnya gagal melakukan takedown, maka Colby akan terus melakukan percobaan takedown, dan Colby tidak ada bedanya di ronde 1 maupun di ronde 5. Colby tetap punya nafas yang sama kuatnya ketika masih di ronde pertama. Obrolan yang ketiga, kebetulan juga ada konversi pers untuk Sean Strickland dan Dricus du Plessis. Nah, karena Sean Strickland mendengar trash talknya dari Colby yang keterlaluan itu, maka Sean Strickland berkata, "Kalian semua di sini fansnya Colby, angkat tanganmu jika kalian fans Colby. Nah, untuk kalian, izinkan saya memberitahu Anda beberapa fakta tentang Colby Covington. Colby itu benar-benar brengsek." Nah, Dricus du Plessis mencoba mengalihkan pembicaraan ke pertarungan mereka nanti, tapi Sean Strickland menyela dan melanjutkan kata-kata kasarnya dengan berkata, tidak, saya akan menjelaskan apa itu Colby. Jika Anda mengenal Colby Covington secara pribadi, dia akan mempermasalahkan semua orang yang dia kenal, dan saya menganggap Colby sebagai penghinaan pribadi bagi saya. Dan dia mengolok-olok ayah Leon Edwards. Itu adalah tindakan terbesar yang telah Colby lakukan. Itu adalah langkah terbesar yang telah Colby lakukan. Ibu Leon Edwards dan ayah Leon Edwards adalah orang baik. Tapi jika mereka adalah orang jahat, itu tidak masalah. Karena dia telah membesarkan seorang anak laki-laki menjadi laki-laki yang baik, untuk memenangkan gelar menjadi laki-laki yang baik. Dan orang Amerika sejati akan memuji dia untuk itu. Mereka tidak akan menjatuhkannya karena hal itu. Asal tahu saja, Colby itu palsu, dia brengsek, dan jika dia berdiri di sini, tepat di sampingku, satu-satu hal yang akan dia lakukan adalah menghubungi 911. Nah, rupanya bukan Sean Strickland doang yang mengomentari trash talknya Colby Covington. Rupanya Jon Jones juga berkomentar, tapi melalui akun X-nya dengan berkata, "Saya tidak setuju lagi dengan Sean Strickland. Colby Covington sejauh ini adalah manusia paling keji yang pernah saya temui dalam hidup saya. Saya bahkan tidak akan membahas secara pribadi. Dia adalah manusia yang sangat buruk." Obrolan yang keempat, soal Tony Ferguson. Selama wawancara baru-baru ini dengan Brett Okamoto dari ESPN MMA, Tony Ferguson menjelaskan kenapa ia kalah 6 kali beruntun. Maka Tony Ferguson berkata, "Itu hanya sekadar pertarungan agar saya bisa membuat Khabib kembali, dan kami hampir berlatih melawan satu sama lain.
Kemudian sesuatu terjadi padanya, sesuatu yang berbeda, di mana dia bahkan tidak melatih selama Makhachev. Jadi butuh banyak waktu baginya untuk tidak mau muncul. Menarik, tapi seperti apa yang saya katakan, saya mengenalnya dari depan dan belakang. Saya punya dokumen lengkap tentang orang ini. Aku sedang memburunya. Selama pandemi, ketika melawan Charles Oliveira, saya tidak berlatih. Saya mungkin berlatih jiu-jitsu separuh waktu. Saya hanya mengambil semua peluang ini, hanya untuk tetap kompetitif, untuk mendapatkan Khabib dan membuat Khabib tertarik lagi, sehingga dia berpikir saya tidak sekuat itu. Mantan lawan Tony Ferguson yaitu Bobby Green punya prediksi di mana ia menilai bahwa Tony Ferguson akan menang melawan Paddy Pimblett dengan berkata, Tony Ferguson dapat melakukan pukulan yang bagus. Saya pikir dia bisa meraih kemenangan. Itu hanya masalah mental bagi Tony dan juga cara berpikirnya. Seperti dalam pertarungan saya melawannya, beberapa pilihan yang dia buat, saya pikir mengapa dia melakukan itu agak bodoh. Dia mencoba melakukan gerakan Imanari itu. Saya memukulnya dengan tembakan tepat di pantatnya. Aku melihat bajingan itu datang dari jarak 1 mil. Kenapa kamu melakukan itu? Itu bodoh. Anda akan lebih baik bertahan dengan lebih banyak menyerang. Anda datang dengan banyak tekanan. Saya akan lebih terjebak dengan rencana permainan itu daripada melakukan apa yang Tony lakukan kemarin. Kenapa kamu melakukan itu, Tony? Tapi jika dia membuat keputusan cerdas maka dia bisa menang. Tapi terkadang aku bertanya-tanya, apakah kamu bodoh? Atau ada sesuatu yang aneh di otaknya? Bahkan ketika saya mendengarkan wawancaranya, saya juga mengoceh. Percayalah, saya mengomel. Jadi saya tidak mengerti apa yang dipikirkan Tony, tapi ya menurutku dia akan menang. Pada Jumat malam, Anthony Pettis dan Henderson berhadapan di cabang olahraga yang berbeda, yaitu dalam pertarungan di Karate Combat 43 di The Expo di World Market Center di Las Vegas. Menandai ketiga kalinya, dua mantan juara ini saling berhadapan. Dan sama seperti dua laga pertama mereka, Showtime lah yang pulang dengan kemenangan. Dan obrolan yang terakhir, Ian Garry yang kita tahu semua adalah salah satu prospek masa depan bagi UFC, rupanya harus mundur dari pertarungan dikarenakan sakit. Ian Garry mengklaim dengan berkata, saya hampir tidak bisa bernafas setelah saya didiagnosis menderita pneumonia, membuat saya tidak bisa bertarung melawan Vicente Luque. Ian Garry mengalami gejala mirip flu yang kemudian berkembang menjadi radang paru-paru. Ian Garry mengklaim bahwa staf medis dan dokter UFC lah yang memaksanya untuk mundur dari pertarungan, dan Ian Garry menyuarakan kekecewaannya saat dipaksa keluar dari UFC 296. Ian Garry pun diwawancara TNT Sport dengan berkata, ini menjengkelkan, karena kalian tahu, aku sangat suka bertarung lebih dari apapun, dan saya tidak pernah mundur dari pertarungan. Saya tidak pernah harus berada dalam situasi seperti ini, tapi saya sudah mendapatkan apa yang saya punya, dan kemudian kita akan kembali ke atas oktagon, dan kemudian kita akan bertarung. Saya hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa saya baik-baik saja, dan saya datang untuk semua orang dengan penuh semangat. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di video recap selanjutnya. Sekian dan terima kasih.